Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Hanifah NIM 05. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengirim utusan ke Yaman, Haji Wada dan wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, mengirim utusan ke Yaman. Pada tahun ke-10 Hijriah, Rasulullah SAW mengirimkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ke kabilah Midhij, yaitu sebuah kabilah di Yaman. Sebelum ia berangkat, beliau berpesan, "Berangkatlah sehingga engkau memasuki daerah mereka. Ajarkan mereka untuk mengucapkan kalimat syahadat dengan mengucapkan La ilaha illallah. Bila mereka itu mengakui, maka perintahlah untuk menunaikan sholat, dan jangan kamu bebani selain itu. Dan janganlah pula engkau memerangi mereka itu, sehingga mereka itu memerangi kamu." Setelah ia sampai kepada mereka, ia lalu mengajak mereka masuk Islam, tetapi mereka sama enggan dan tidak suka. Dan yang kedua, Haji Wada atau Haji Perpisahan. Pada bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, mulailah Nabi SAW mempersiapkan diri untuk menunaikan haji yang pertama sekaligus yang terakhir dalam kehidupan beliau, yang kemudian dicatat sejarah dengan istilah Haji Wada. Rasulullah SAW mengajak seluruh kaum muslimin dari berbagai kabilah untuk menunaikan ibadah haji bersamanya. Ada sekitar 100.000 jamaah, bahkan lebih. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah dilaksanakan pada 4 hari terakhir di bulan Zulqa'dah. Kemudian Rasulullah SAW menunaikan sholat zuhur dan sampai di Zulhulaifah sebelum asar. Di tempat itu beliau menunaikan sholat asar dengan qasar, kemudian mengenakan pakaian ihram, dan setelah 8 hari perjalanan sampailah beliau di tanah kelahirannya, tanah suci Mekah. Dan Rasulullah SAW kemudian melaksanakan tawaf di Ka'bah dan berikutnya sa'i di antara bukit Safa dan Marwa. Setelah matahari terbit, beliau berangkat menuju Arafah dan menyampaikan khutbah. "Kalian akan ditanyakan tentangku. Apakah yang akan kalian tanyakan?" Jawab para sahabat, "Kami bersaksi bahwa sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah, telah menunaikan amanah, dan telah menasihati." Maka ia berkata dengan mengangkat jari telunjuk ke arah langit. Lalu ia balikan ke manusia, "Ya Allah, saksikanlah, ya Allah, saksikanlah sebanyak 3 kali." Setelah khutbah, kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu." Dan yang ketiga, wafatnya Rasulullah SAW. Yang pertama, isyarat ajal. Isyarat dekatnya ajal Rasulullah SAW dimulai ketika beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan Ramadan tahun 10 Hijriah. Malaikat Jibril mengulang Al-Quran hingga 2 kali dalam tahun itu bersama Rasulullah. Kemudian di padang Arafah saat Haji Wada, Rasulullah SAW bersabda, "Aku tidak tahu, pasti setelah tahunku ini aku tidak akan bertemu lagi dengan kalian di tempat wukuf ini untuk selamanya." Yang kedua, Rasulullah SAW jatuh sakit. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha bahwasanya dia berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah dekat, Rasulullah mengumpulkan kami di rumah Aisyah radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah memandang kami dengan berlinang air matanya, lalu bersabda, "Marhaban bikum, semoga Allah memanjangkan umur kamu semua, semoga Allah menyayangi, menolong, dan memberikan petunjuk kepada kamu." Kematian semakin dekat. Sejak hari itu, Rasulullah bertambah sakitnya yang ditanggungnya selama 18 hari. Setiap hari, ramai umat mengunjungi Rasulullah hingga datangnya hari Isnin. Di saat Rasulullah menghembuskan nafasnya yang terakhir, sehari menjelang Rasulullah wafat, yaitu pada hari Minggu, penyakit Rasulullah semakin bertambah serius. Pada hari itu, setelah Bilal bin Rabah selesai mengumandangkan azannya dengan berdiri di depan pintu Rasulullah SAW, kemudian memberi salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian dia berkata lagi, "As-sholat yarhamakallah." Fatimah menjawab, "Rasulullah dalam keadaan sakit." Maka kembalilah Bilal ke dalam masjid. Ketika bumi terang disinari matahari siang, maka Bilal datang lagi ke tempat Rasulullah. Lalu dia berkata seperti perkataan yang tadi. Kemudian Rasulullah memanggilnya dan menyuruh dia masuk.
Setelah Bilal bin Rabah masuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya sekarang berada dalam keadaan sakit. Wahai Bilal, kamu perintahkan saja Abu Bakar untuk menjadi imam dalam sholat." Kemudian keluarlah Bilal sambil meletakkan tangan di atas kepalanya sambil berkata, "Aduhai, alangkah baiknya bila aku tidak dilahirkan ibuku." Kemudian dia memasuki masjid dan memberitahu Abu Bakar agar beliau menjadi imam dalam sholat tersebut. Ketika Abu Bakar melihat ke tempat Rasulullah yang kosong, sebagai seorang lelaki yang lemah lembut, dia tidak dapat menahan perasaannya lagi. Lalu dia menjerit dan akhirnya pingsan. Orang-orang yang berada di dalam masjid menjadi bising sehingga terdengar oleh Rasulullah. Rasulullah bertanya, "Wahai Fatimah, suara apakah yang bising itu?" Fatimah menjawab, "Orang-orang menjadi bising dan bingung karena Rasulullah tidak ada bersama mereka." Kemudian Rasulullah memanggil Ali bin Abi Thalib dan Abbas sambil dibimbing oleh mereka berdua. Maka Rasulullah berjalan menuju ke masjid. Rasulullah sholat 2 rakaat. Malaikat maut datang bertamu. Besoknya, yaitu pada hari Senin, Allah mewahyukan kepada malaikat maut supaya turun ke bumi memenuhi Rasulullah SAW dengan berpakaian sebaik-baiknya. Allah menyuruh malaikat maut mencabut nyawa Rasulullah SAW dengan lemah lembut. Seandainya Rasulullah menyuruhnya masuk, maka dia dibolehkan masuk. Tapi jika Rasulullah tidak mengizinkannya, dia tidak boleh masuk dan hendaklah dia kembali saja. Maka turunlah malaikat maut untuk menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyamar sebagai seorang biasa. Setelah sampai di depan pintu tempat kediaman Rasulullah, malaikat maut pun berkata, "Assalamualaikum wahai ahli rumah kenabian, sumber wahyu dan risalah." Fatimah pun keluar menemuinya dan berkata kepada tamunya itu, "Wahai Abdullah, hamba Allah, Rasulullah sekarang dalam keadaan sakit." Kemudian malaikat maut itu memberi salam lagi, "Assalamualaikum, bolehkah saya masuk?" Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar suara malaikat maut itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada putrinya Fatimah, "Siapakah yang ada di buka pintu itu?" Fatimah menjawab, "Seorang lelaki memanggil Rasulullah. Saya katakan kepadanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sakit." Kemudian dia memanggil sekali lagi dengan suara yang menggetarkan sukma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tahukah kamu siapakah dia?" Fatimah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah menjelaskan, "Wahai Fatimah, dia adalah pengusir kelezatan, pemutus keinginan, pemisah jamaah, dan yang meramaikan kubur." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masuklah wahai malaikat maut." Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakaratul maut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Beritahu kepadaku wahai Jibril, apakah yang telah disediakan Allah Subhanahu Wa Taala untukku di sisinya?" Jibril pun menjawab, "Bahwasanya pintu-pintu langit telah dibuka, sedangkan malaikat-malaikat telah berbaris untuk menyambut rohmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur bagi Tuhanku, wahai Jibril, apalagi yang telah disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab lagi, "Bahwasanya pintu-pintu surga telah dibuka dan bidadari-bidadari telah berhias, sungai-sungai telah mengalir dan buah-buahnya telah harum, semuanya menanti kedatangan rohmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda lagi, "Segala puji dan syukur untuk Tuhanku. Beritahu lagi wahai Jibril, apalagi yang disediakan Allah untukku?" Jibril menjawab, "Aku memberikan berita gembira untuk Tuhan. Tuhanlah yang pertama-tama diizinkan sebagai pemberi syafaat pada hari kiamat nanti." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segala puji dan syukur aku panjatkan untuk Tuhanku. Wahai Jibril, beritahu kepadaku lagi tentang kabar yang menggembirakan aku." Jibril bertanya, "Wahai kekasih Allah, apa sebenarnya yang ingin Tuhan tanyakan?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tentang kegelisahanku, apakah yang akan diperoleh oleh orang-orang yang membaca Al-Quran sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berpuasa pada bulan Ramadan sesudahku? Apakah yang akan diperoleh orang-orang yang berziarah ke Baitul Haram sesudahku?" Jibril menjawab, "Saya membawa kabar gembira untuk Rasulullah. Sesungguhnya Allah telah berfirman, Aku telah mengharamkan surga bagi semua nabi dan umat, sampai engkau dan umatmu masuknya terlebih dahulu." Maka berkatalah Rasulullah, "Sekarang tenanglah hati dan perasaanku. Wahai malaikat maut, dekatlah kepadaku." Lalu malaikat maut pun mendekati Rasulullah. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memandikan Rasulullah dan siapakah yang akan mengafaninya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab,
Adapun yang memandikan aku adalah engkau wahai Ali, sedangkan Ibnu Abbas menyiramkan airnya, dan Jibril akan membawa hanut atau minyak wangi dari dalam surga. Kemudian malaikat maut pun mulai mencabut nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika roh Rasulullah sampai di pusat perut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Jibril, alangkah pedihnya maut." Mendengar ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Jibril memalingkan wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya, "Wahai Jibril, apakah engkau tidak suka memandang wajahku?" Jibril menjawab, "Wahai kekasih Allah, siapakah yang sanggup melihat muka Rasulullah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang merasakan sakitnya maut." Akhirnya roh yang mulia itu meninggalkan jasad Rasulullah. Maka wafatlah manusia mulia itu pada usia 63 tahun. Semoga Allah senantiasa mencurahkan sholawatnya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, memuliakannya dan mengagungkannya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.